Selamat malam para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke para sedulur, seperti biasa di malam hari ini saya pengen ngajak ngobrol teman-teman saya, sobat-sobat saya, sedulur-sedulur saya yang sudah subscribe dan join di kanal YouTube saya ini. Tentunya nggak lain dan nggak bukan nggak ngobrol seputaran berita sepak bola, dunia sepak bola, informasi sepak bola terkini ya teman-teman. Jadi teman-teman, saat ini yang lagi hangat diperbincangkan di topik persepak bolaan di negara kita adalah masalah naturalisasi ya teman-teman. Banyak sekali pihak yang mendukung dan banyak juga pihak yang sepertinya kurang happy lah gitu kan, kurang happy atau nyinyir terhadap program naturalisasi yang memang sudah dilakukan oleh Bapak Erick Thohir dan jajaran PSSI, pengurus PSSI saat ini. Apapun itu ya teman-teman, kalau saya sendiri pribadi acung jempol atas kinerja dan usaha daripada Bapak Erick Thohir yang dengan segala kemampuan dan kredibilitasnya berhasil kemudian mendatangkan pemain-pemain yang berbakat, pemain-pemain muda yang kedepannya diharapkan akan membawa harum, menaikkan prestasi sepak bola Indonesia di kancah internasional ya. Walaupun banyak nada sumbang ya, ada pengamat sepak bola tuh entah ya nggak perlu saya sebutkan namanya, itu selalu nyinyir tentang masalah pemain naturalisasi, terus pemain pelatih asing. Ini kan memang sebetulnya apa ya teman-teman, saya nggak ngerti orang-orangnya seperti itu. Kalau saya sendiri ini memang sangat penting, apapun pembinaan juga penting gitu kan, proses pembinaan juga penting, proses naturalisasi juga penting ya teman-teman. Dulu sekitar 10 tahun yang silam sekelas timnas Jepang pun memulainya juga sebelum mereka mendirikan akademi sepak bola untuk junior mereka mengirim ahli-ahli mereka untuk mempelajari tentang akademi sepak bola yang ada di Prancis. Tapi dari sisi pemain senior pun mereka juga mendatangkan pemain-pemain naturalisasi yang dulu memang kalau teman-teman kenal waktu eranya dulu sekitar 1 dekade yang silam, 10 tahun yang silam tuh, di zaman saya dulu sering nonton timnas sepak bola Jepang. Waktu itu ada pemain naturalisasinya itu Wagner dan juga ada Santos yang memang didatangkan, memang pemain naturalisasi dari Brazil yang memang udah main di Liga Jepang lama. Nah ini memang prosesnya memang harus seperti itu ya teman-teman, untuk kemudian meningkatkan kualitas yang ada. Dan paling tidak kita kasih dong apresiasi kita terhadap memang orang-orang yang memang berusaha untuk memajukan atau menaikkan prestasi timnas sepak bola Indonesia ke depannya ya teman-teman. Jangan cuma nyinyir aja ya teman-teman, karena memang kalau kita lihat kan apa sih prestasi mereka yang sering nyinyir ini kan. Apapun itu teman-teman, program naturalisasi ini memang salah satu instan ya, yang instan tapi memang dibutuhkan karena para supporter, para penghobi kayak saya gini kan, kalau timnya ya yang kurang berkualitas gitu kan, ya malas lama-lama nonton. Kita juga butuh kemenangan, kita juga butuh hiburan ya teman-teman, terlepas itu masalah kemudian pembinaan olahraga segala macam, tapi kita juga secara instan pun kita butuh itu kan teman-teman. Apapun itu kita memang, kalau saya pribadi saya mendukung program naturalisasi dan juga kesononya pastinya akan diikuti dengan program pembinaan oleh Bapak yang memang Bapak Erick Thohir. Saya rasa Bapak Erick Thohir ini nggak perlu diajari lagi lah, beliau ini kan memang sudah malang melintang di dunia internasional di bidang olahraga ya, punya klub bola basket di Amerika, kemudian kepemilikan saham yang besar di Inter Milan gitu kan, dan memang jaringannya luas ya. Dan kita harus dukung Bapak Erick Thohir dan jajaran PSSI yang sekarang memang lagi menggaungkan program naturalisasi. Nah ini teman-teman, terlepas dari itu yang mau saya obrolin kali ini malah kelewatan, yaitu salah satu posisi di timnas
yaitu penjaga gawang ya teman-teman. Ternyata memang sudah ada incaran ya ini ya dari Bapak Erick Thohir selaku Ketua PSSI dan juga jajaran PSSI lainnya, sudah ada incaran sebetulnya pendekatan untuk salah satu penjaga gawang yang memang potensial ya. Ya, teman-teman mungkin perlu tahu namanya Martin Paes. Jadi Martin Paes ini lahir di Nijmegen di Belanda ya. Itu sekitar tahun 1955. 1995 teman-teman. Jadi usianya sekitar 25 tahun saat ini ya teman-teman. 25 tahun teman-teman. Jadi lahir di Nijmegen, salah satu provinsi di Belanda tahun 95, usia sekitar 25 tahun. Memiliki tinggi badan ini 191 cm. Lumayan ini teman-teman. Jadi kalau kita lihat sejarah tim-tim besar ya, klub-klub besar di dunia sepak bola gitu kan, kita juga sering lihat tim-tim besar tuh punya salah satu penjaga gawang yang biasanya juga posturnya tinggi menjulang. Kalau kata seperti dulu kalau di timnas Belanda itu ada Ed van Breukelen, kemudian ada Edwin van der Sar yang tingginya memang di atas 190 ya. Kalau di Asia tentunya kita akan kesulitan ya untuk mencari orang-orang yang tingginya di atas 190. Nah kalau di Eropa ya tentunya di Eropa bagian timur dan tentunya di negara-negara kayak Belanda dan Jerman itu akan lebih mudah ya mencari orang-orang yang berpostur 190-an ke atas. Nah ini karir sepak bola daripada Martin Paes ini dimulai di FC Nijmegen di kampung halamannya Nijmegen, kemudian berlanjut kemudian di Utrecht ya, Utrecht, FC Utrecht. Di FC Utrecht ini kemudian memang di FC Jong Utrecht, kemudian juga masuk kemudian ke senior Utrecht, FC Utrecht sepanjang karirnya. Kemudian ini kemudian ditransfer ya, pindah transfer ke MLS Soccer ya, yaitu Major League Soccer, nama lain daripada Liga Utama Amerika ya. Ini bergabung sama Football Club Dallas, FC Dallas. Nah sampai dengan saat ini si Martin Paes ini menjadi salah satu penjaga gawang ya yang reguler atau pemain inti daripada FC Dallas ya. Sampai saat ini kurang lebih sudah hampir penampilannya sama FC Dallas itu sudah hampir sampai 100 kali lebih ya, 148 kali ini penampilannya. Udah berapa musim di FC Dallas dia ini, si Martin Paes ini. Nah Martin Paes ini memang kalau kita lihat tuh teman-teman, saya sisipin videonya, memang antisipasi bolanya itu memang bagus dia. Salah satu kiper yang punya naluri bertahan untuk clean sheet-nya juga bagus. Dan juga kalau kita lihat untuk bola-bola aerial ball ya, bola-bola tinggi gitu, karena posturnya 191 nih sangat menguntungkan ya teman-teman. Memang kelas-kelas kiper-kiper yang tim-tim nasional seperti Kasper Schmeichel dulu kan, kemudian ada Oliver Kahn, terus Edwin van der Sar gitu kan. Edwin van der Sar tuh posturnya kan antara 188, 189 sampai 190-an cm ya. Seperti para center back ya tentunya teman-teman, karena memang bola-bola yang aerial yang bola-bola tinggi ini memang dibutuhkan, memang salah satunya postur yang tinggi besar seperti itu. Kalau kita lihat tim-tim sekarang yang ada baik di tim Belgia, Prancis, kayak di Thibaut Courtois itu kan memang tinggi badannya di atas 190 ya, di atas 185 lah biasanya, antara 188 sampai 195. Nah ini kalau kita lihat memang mumpuni ya, cocok, sudah masuk. Dan ini statusnya sebetulnya memang kalau kita lihat Martin Paes ini sejarahnya dia nggak punya
setitik pun darah asli Indonesia, blasteran Indonesia dia nggak ada. Dia sebetulnya murni orang Eropa, murni orang Belanda, tapi memang karena statusnya ini memungkinkan celahnya, karena dia termasuk yang kalau posisinya ini Blijvers, orang-orang Belanda yang punya status Blijver. Jadi Blijver itu adalah orang Belanda yang kemudian mereka lahir di wilayah Hindia Belanda. Nah, kebetulan nenek daripada Martin Paes ini lahir dulu di Indonesia ya teman-teman. Jadi walaupun dia nggak ada titik pun darah keturunan Indonesia, tapi dengan status Blijver, yaitu nenek moyangnya gitu kan, nenek moyangnya lahir di wilayah Hindia Belanda. Kalau bisa memang menunjukkan kartu kependudukannya waktu itu sebagai warga negara Hindia Belanda sebelum kemerdekaan Indonesia, itu bisa dinaturalisasi teman-teman. Jadi ini memang salah satu faktor yang menguntungkan ya, dimana kalau sehingga ada celah untuk menaturalisasi ini Martin Paes. Nah, yang jelas Martin Paes ini sekarang memang lagi moncer ya, memang jadi pilihan utama penjaga gawang reguler di MLS, salah satu liga ya yang lumayan ya teman-teman. Banyak para bintang saat ini berkumpul di MLS, dimana di situ ada Lionel Messi gitu kan, mereka kumpul semua di situ kan. Ada bintang-bintang dari Eropa yang memang usianya mungkin udah agak di atas 30, ngikutin jejak langkah Lionel Messi untuk main di MLS ya teman-teman. Jadi MLS juga nggak bisa disepelekan, tapi yang jelas Martin Paes ini adalah kiper reguler. Yang dibutuhkan adalah pemain yang reguler, yang dimainkan secara teratur oleh klubnya ya teman-teman. Nah, kita lihat memang kesininya tampaknya sudah ada pendekatan nih dari Bapak Erick Thohir dan jajaran PSSI untuk pendekatan terhadap Martin Paes sendiri. Dan Martin Paes memang sudah memberikan lampu hijau ya, tinggal tindak lanjutnya. Jadi memang untuk program saat ini kalau saya pikir memang sangat penting sekali ya, kita butuh memang selain pemain bertahan, pemain tengah ataupun dan juga pemain winger, kita juga butuh kiper yang memang mumpuni ya teman-teman, yang memiliki posturnya yang memang kelas internasional lah. Yang tentunya kalau orang Indonesia kalau cari-cari postur di atas 190 pasti agak susah teman-teman. Tapi nggak cuma postur, juga harus wajib memiliki kemampuan, keterampilan sesuai bidangnya ya teman-teman. Jangan cuma postur, walaupun saya sebenarnya juga senang kalau lihat pemain tuh posturnya kekar. Dan kalau pemain dari Belanda kan memang utamanya dari dulu saya sering nonton ya, posturnya pasti tinggi ya. Zaman dulu saya masih SMP itu saya nonton terus AC Milan, ada di situ ada Marco van Basten, ada Frank Rijkaard, kemudian ada Ruud Gullit ya, Ronald Koeman, itu posturnya kan tinggi-tinggi semua. Nah, ini harapannya terlepas itu postur, yang jelas kita butuh kiper yang memang mumpuni, punya kemampuan di atas rata-rata dan menjadi pemain inti di klubnya, intinya itu. Oleh karena itu kita dukung terus ini Bapak Erick Thohir yang sepertinya akan berusaha keras ya untuk mendatangkan pemain-pemain top grade A. Yang pasti yang betul-betul saya nantiin, saya berharap secepatnya lah, salah satunya adalah Ragnaro Rakhmangun sama ini ya, sama kiper inilah teman-teman. Ragnaro Rakhmangun, terus Tom Haye gitu kan, terus sama ini Martin Paes. Kalau kemudian banyak pemain bertahan kayak Mads Hilger, saya rasa ini udah kebanyakan, karena memang selain slotnya untuk pemain naturalisasi, tetap kita juga memberi slot untuk pemain lokal ya teman-teman. Ini kan memang di situ ada bintang-bintang lokal juga yang punya talenta ya, yang seperti Arhan Pratama, kemudian Pratama Arhan, kemudian ada Asnawi Mangku Alam, yang memang perlu space. Kalau kemudian pemain bertahannya diisi terus naturalisasi, nanti juga kesempatannya kecil nanti untuk bisa kalah bersaing nanti back-back yang ada di Indonesia. Walaupun juga bagus ya untuk berkompetisi, berebut posisi di timnas, tapi saya pikir memang untuk pemain bertahan kita udah punya banyak teman-teman. Dan saya pikir juga Bapak Erick Thohir juga nggak perlu kita ajarin, beliau adalah tokoh yang berpengalaman di bidang olahraga ini.
Yang jelas jangan kita dukung ya teman-teman, apapun itu yang mereka lakukan, mereka akan berusaha untuk memberikan kemampuan mereka untuk meningkatkan nama baik Indonesia, juga meningkatkan posisi sepak bola, ranking sepak bola Indonesia di dunia internasional ya, naik ini kan. Nah kalau kemudian kemarin ada yang pengamat bilang apakah iya kalau ngambil pemain naturalisasi terus bisa ngalahkan Jepang, Korea, ya nggak bisa lah kalau kayak gitu kan, juga namanya bola itu bulat mas gitu kan. Kalau kelasnya Jepang, kelasnya Korea Selatan itu bahkan sekarang negara-negaranya yang pemain intinya kayak Jerman, Turki, pemain negara-negara Eropa itu juga disikat semua sama Jepang sama Korea Selatan ya. Jadi itu nggak bisa ya. Yang jelas ini memang yang kita lihat adalah itikat baik daripada para pengurus PSSI dan pimpinan PSSI dalam rangka untuk meningkatkan prestasi sepak bola timnas sepak bola Indonesia dan juga memberikan kegembiraan hiburan pada para supporter yang memang udah lama haus kemenangan dan hiburan teman-teman. Oke gitu aja teman-teman, semoga bisa menghibur teman-teman informasi dari saya. Salam seduluran dari saya Agung Wijanarko dari Yogyakarta.